Berikutnya adalah pamor adeg yang banyak orang bilang ini adalah pamor singkir. Menyebutnya pamor singkir, padahal singkir itu adalah nama seorang empu di daerah Blambangan dulu. Cuman karena empu singkir itu kebanyakan ketika membuat bilah pusaka itu berpamor-pamor adeg seperti ini. Ya, makanya kadang orang lebih cenderung menamakan pamor singkir atau malah dihubungkan dengan tuah dari atau angsar dari pamor ini tersendiri, yaitu untuk tolak bala, makanya dinamakan singkir boyo. Makanya pamor singkir, menyingkirkan bahaya. Seperti itu ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari jam per jam, sampai dari per detik, sampai dari hembusan nafas kita. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan benar-benar rezekinya berkah berlimpah sampai ke anak cucu, hutangnya lunas kabeh, duitnya tura-tura, bandane mambrah-mambrah. Wong Tegal ngomong. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka requestan dari para subscriber, yaitu jimatan. Ya, alhamdulillah saya punya beberapa jimatan ya yang memang belum saya review. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah jimatan yang dengan dulu orang Brebes bilang, banyak yang bilang kayak jenenge naga runting. Padahal kalau kita lihat dapurnya ya ikutnya naga primitif. Tapi kadang sahabat Pusaka Jawa ya intinya naga lah, seperti ular seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, apapun perbedaan nama itu kan tergantung dari segi keilmuan seseorang. Semakin luas ilmu seseorang, tidak mudah untuk menyalahkan. Ya biarkan saja dia menamakan naga runting. Toh zaman dulu kan untuk ilmu keris itu disinengkerkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa belajar ilmu keris, hanya orang-orang keraton saja, dan ilmu ini tidak untuk umum. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini, di era media yang sudah menjamur di mana-mana, anak kecil pun memegang gadget seperti ini, handphone yang super canggih ya. Kita bisa belajar ilmu dengan mudah. Kalau dulu orang bisa paham dengan keris secara pakem, secara betul, itu orang tertentu, hanya orang-orang keraton yang punya bukunya. Kalau sekarang kan sahabat Pusaka Jawa bisa buka YouTube lah ya. Oh, ternyata yang saya pegang dapurnya namanya dapur keris ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kita semangat menjalani hidup. Apapun resikonya, hidup kita tidak untuk hari ini, tidak untuk hari esok maupun lusa nanti, tapi juga untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat nanti, tidak cuma di dunia. Semoga ketika saya membabar satu bilah pusaka menjadi ladang ibadah buat saya, tidak membuat saya menjadi ngomong sekecap detik akan sesat ya, tidak, tapi saya hanya ingin memberikan satu pemahaman tentang warisan budaya leluhur kita berupa tosan asih, berupa pusaka, yang intinya leluhur kita itu juga mempunyai ketauhidan, memintanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita tidak perlu panjang dan lebar, kita akan ambil bilah pusakanya ya. Ini ya kecil, cilik, kata anak soleha, cilik. Ini namanya jimatan. Sahabat Pusaka Jawa, warongkonya ini jelas warongko deso, dan ini
krowak begini, tapi nanti kalau diratain begini ini bagus ya. Ini kan patah nih, nanti tinggal digini aja, dibentuk lagi bisa. Ini warongkonya ikutnya adalah Gayaman Surakarta ya, ikutnya Kagok Gabel, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kita buka bilahnya, tidak perlu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa bisa lihat bilahnya kecil. Lah, saya mumpung ingat bilahnya, kita ukur. Yang namanya jimatan itu hampir mayoritas di bawah 15 cm. Ya, kita ukur bilahnya. Panjang bilahnya berapa? Panjang bilahnya 13 cm, sahabat pusaka Jawa, cukup kecil. Ya, jadi kalau ini ukuran telapak tangan saya, kalaupun dimasukkan ke dalam saku is okay, tidak mengganggu. Ya, karena yang namanya jimatan itu fungsinya adalah buat temen jalan. Artinya bisa dibawa kemana-mana pun nyaman, dibawa ke tas, di kantong saku celana, kantong baju pun nyaman. Ya, seperti itu sahabat pusaka Jawa. Bahasanya dulu guru-guru saya bilang buat batir melaku, nggak batir melaku. Kalau kamu sendirian ya batir melakunya kiye gitu. Kalau kamu sendirian, ini buat temen jalan kamu, bukan buat ngobrol lah ya. Seperti itu. Nanti ngobrol sama Chris dikirain apa? Orang gila ya. Hantu. Hantu. Ngobrol sama hantu. Ngobrol sama hantu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang saya pegang ini adalah keris naga primitif look 3. Nanti kita babar makna filosofi dan perlambang dari naga primitif look 3. Sahabat pusaka Jawa, kita jelaskan ciri-ciri dari naga primitif look 3 adalah bilahnya look 3, kita hitung dari sini ya. Olsan 3 ya, 1 2 3, looknya 3. Kemudian kepala naganya, ini kepala naganya sahabat pusaka Jawa itu bentuknya abstrak sahabat pusaka Jawa. Ya. Kepala naganya bentuknya abstrak atau tidak persis seperti naga-naga era Mataram maupun era Majapahit. Ya, yang sudah sempurna, ada mahkotanya, ada apanya. Nah, ini tidak ada. Ini hanya stilasi atau gambaran saja. Makanya dinamakan naga primitif. Ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ke sana, ini kedengaran suaranya ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas pucukan bilahnya. Ini adalah Newgen ya. Pucukan bilah kita ketahui ada 6, yang masyhur 4. Yang saya sebutkan yang 4 dulu. Ngudup Gambir, Ambututumo, Newgen sama Anggabah Kopong. Ini Newgen dan ini ikutnya utuh ya. Kadang ada yang grepes. Kalau kita bahas tentang looknya, ini looknya ikutnya look kemba look ya. Kalau kita bahas look kan ada look hemet-hemet. Look hemet-hemet itu yang look lurus, look hampir kayak lurus tapi nggak jelas. Kedua look kemba. Kemudian ada sarpo melaku ya, ada ular yang seperti lagi berjalan, ada sarpo nyander, ada sarpo ngelangi, ada yang rengkol ya, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini sebit rontal, gonjonya nyebit rontal, dan ini gonjonya juga satu bahan dengan dengan bilah. Kadang kan ada yang gonjo wulung atau hitam. Ini gonjonya satu bahan dengan bilah, artinya masih orisinil ya. Gonjonya sebit rontal, gonjo juga banyak sahabat pusaka Jawa. Ada sebit rontal, gonjo wuwung, ada gonjo sepang, kelap lintah, wilut ya. Sahabat pusaka Jawa yang sering nonton video saya mungkin bisa melihat ciri-ciri dari gonjo-gonjo masing-masing ya. Dan gonjo juga menjadikan salah satu ciri atau pasikutan tangguh tertentu. Makanya kalau kita mau menangguh satu bilah pusaka, biasanya pertama pasikutannya, kedua besinya, ketiga pamornya. Poin yang 3 ini yang buat pegangan biasanya. Pasikutannya bagaimana? Pasikutan pengging, looknya begitu ya kan. Kemudian dari gandiknya ya kan, besinya lumer dan basah atau bagaimana, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang naga primitif ya, ini di sini juga ada badannya, ini badannya sedikit ke sini ya. Ini naga primitif ini sebenarnya kalau kita pelajari lagi, ini adalah naga siluman primitif sahabat pusaka Jawa, karena badannya tidak sampai full ke atas. Dulu saya punya naga primitif yang badannya full sampai ke atas
Ini badannya cuma segini. Kalau kita lihat aslinya kelihatan sahabat pusaka Jawa, guratan-guratan bentuk badannya cuma segini. Jadi dulu saya punya naga primitif yang badannya full sampai ke atas, Madiunan, tapi ukuran normal, ukuran 37. Kalau ini kan jimatan. Jadi ini adalah keris jangkung, keris naga primitif siluman Loop 3, atau yang banyak orang bilang jangkung naga primitif ini, seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Nah sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pamornya, sahabat pusaka Jawa bisa lihat ini pamornya. Sahabat pusaka Jawa, pamornya rapi ya, tersusun rapi dan tidak putus. Ini adalah, kita lihat ya pamornya ini garis yang lurus membusur dari pangkal sampai ke ujung itu tidak putus sahabat pusaka Jawa. Tebalnya itu 0,5 sampai 45 cm, 4 mm ya. Ini adalah golong pamor adeg. Jadi pamor adeg mempunyai ciri-ciri adalah bentuk pamornya garis lurus tidak putus dari pangkal sampai ke ujung ya, biasanya dengan ketebalan 0,5 mili sampai 4 mm ya. Itu pamor adeg. Dan pamor adeg tergolong pamor rekan, artinya dirancang terdahulu oleh sang empu ya. Terus pamor adeg juga tergolong pamor miring, karena pada saat pembuatannya itu saton, posisi saton itu tegak berdiri dengan bilah seperti itu ya, tegak berdiri dengan inti bilah. Kan ada yang pamor melumah yang horizontal geleng, anggernya posisinya itu ke atas. Jadi gini sahabat pusaka Jawa, nah ini kan ke atas nih ya. Nah ini jadi posisi saton itu posisi saton diletakkan tegak lurus dengan inti bilah seperti itu ya. Jadi pamor adeg ini ikutnya pamor adeg ya. Pamor adeg itu tergolong pamor miring, tergolong pamor rekan, tergolong pemilih. Artinya tidak sembarang orang cocok memilikinya ya. Nanti saya jelaskan, tidak sembarang orang cocok memilikinya, karena ada pamor yang bisa untuk sembarang orang. Nah ini tidak, nanti kita bahas juga sebenarnya inti dari pembuatan jimatan ini apa sih, arahnya kemana sih. Kan ada yang buat kerezekian, keprotek, kewibawaan saja seperti itu. Kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor adeg. Tuah atau angsar dari pamor adeg, sebagian pecinta keris beranggapan adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Artinya untuk tolak bala, baik itu dari ilmu hitam, dari santet, ataupun serangan guna-guna, dan juga menghindari dari gangguan makhluk halus ya. Kemudian yang kelima, bahkan ada yang untuk mencegah bahaya dari bahaya angin ribut maupun api. Jadi inti dari pamor adeg ya, pamor adeg ini ya, itu ini kan adegnya banyak. Jadi banyak yang orang bilang ini, ada yang bilang apa, adeg merambut seperti itu. Pamor adeg sendiri juga banyak jenisnya sahabat pusaka. Ada adeg 1 namanya Sada Saler, adeg 2 Wengkon, adeg 3 Tejo Kinurung, ada adeg 4, ada adeg 7 ya, nanti masing-masing. Nah ini ikutnya adalah pamor adeg yang banyak orang bilang ini adalah pamor singkir, menyebutnya pamor singkir, padahal singkir itu adalah nama seorang empu di daerah Blambangan dulu. Cuman karena empu singkir itu kebanyakan ketika membuat bilah pusaka itu berpamor-pamor adeg seperti ini ya. Makanya kadang orang lebih cenderung menamakan pamor singkir, atau malah dihubungkan dengan tuah dari atau angsar dari pamor ini tersendiri, yaitu untuk tolak bala. Makanya dinamakan singkir boyo. Makanya pamor singkir, menyingkirkan bahaya
Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang tadi tuah atau angsa dari pamor adeg ya, jadi ini lebih cenderung kepada satu bentuk protek, baik dari guna-guna, santet, ilmu hitam, kemudian menghindari dari makhluk halus. Kadang kan kita maaf datang ke tempat yang kurang bagus, yang wingit, angker, itu kan kadang kita mendapat gangguan, entah itu diikutin ataupun kadang kesurupan ataupun bagaimana atau menjadi sakit. Nah, doa dari Sang Empu yang disematkan dalam bilah pusaka ini dengan proses riyadoh, proses tirakat, puasa di tempat dengan olah batin juga olah dohir, menciptakan keris seperti ini. Karena semua orang bisa berdoa, tapi tidak semua orang bisa mempunyai skill dalam tempa besi dan membuat barang seperti ini. Betul tidak? Saya bisa berdoa sebisa saya, tapi disuruh bikin besi kayak gini dengan keindahan seperti saya, maaf, saya nggak bisa. Itu kelebihan dari Sang Empu. Empu juga adalah tergolong orang yang selalu memberikan solusi. Empu dulu mempunyai satu strata yang tinggi di kehidupan sosial masyarakat kita dulu zaman kerajaan. Karena kalau orang biasa untuk pesan ke empu, itu orang biasanya yang datang ke empu. Tapi kalau seorang raja, empunya yang datang ke raja. Jadi kita bisa tahu posisi sang empu bagaimana, ya. Karena sang empu itu seorang penasehat spiritual, seorang pencari solusi. Ketika dia ada orang datang, saya jualannya sepi, saya kok tidak dihargai orangnya di lingkungan dan sebagainya, saya pengen karirnya nanjak bagaimana. Sang Empu merangkum, kemudian membikinkan satu dapur dengan looknya, dengan namanya, agar sesuai harapan dari sang pemesan keris awal itu. Ya tentunya untuk garap satu bilah pusaka tidak cuma sehari 2 hari. Dulu kalau empu-empu yang sekarang kan bisa menggarap 1 hari bisa 1 kodi. Kalau dulu satu bilah pusaka itu bisa setengah tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita tahu dulu ceritanya keris Empu Gandring yang Ken Arok pesen kepada Empu Gandring itu berapa lama? Konon katanya berapa ya? 4 bulan atau berapa bulan belum jadi, akhirnya kesel Ken Arok kerisnya dicoba ditusukkan ke ke empunya, seperti itulah intinya. Jadi saking lamanya karena butuh satu ketenangan batin, fokus pada satu karya cipta dan karsanya dia serta rasa sang empu biar hasilnya maksimal, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari naga melambangkan satu kejayaan, kekuasaan, pengayoman. Tidak cuma kekuasaan, dia juga harus mengayomi. Naga adalah satu hewan yang besar, hewan mitologi. Artinya hewan itu benar ada ataupun tidak ada. Yang jelas naga itu dulu dikultuskan adalah karena hewannya besar. Dulu pastinya banyak hutan, banyak sekali hewan-hewan yang besar, ular-ular yang besar. Karena dulu leluhur kita kan dulu sebelum adanya agama, mereka masih menyembah pada batu-batu besar, gunung, ya, kemudian hewan. Itu mereka sembah. Nah, kita ketahui naga itu kan ada 2 di dunia ini yang terkenal, yaitu naga versi Asia, yaitu naga Liong yang orang Cina, kemudian naganya naga dari Eropa. Kalau kita lihat naga dari Eropa kan seperti dinosaurus, memakai kaki 2, badan leher begini, ada sayapnya. Tapi kalau kita Nusantara lebih condong meniru kepada naga Asia, naga yang badannya ular, seperti itu, ya. Kalau naga Eropa kan seperti dinosaurus seperti itu, tapi ada sayapnya, mengeluarkan api lidahnya, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi keris naga dulu diciptakan adalah supaya kita itu mempunyai satu kekuasaan, kejayaan, juga pengayoman. Orang yang mempunyai keris naga diharapkan dia menjadi orang yang disegani, ya. Orang pun mempunyai satu kewibawaan yang besar, juga akhirnya mempunyai kekuasaan. Tapi jangan lupa, setelah mempunyai kekuasaan, dia mempunyai tanggung jawab untuk mengayomi orang yang di bawahnya. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang Luk 3, makna filosofinya adalah Luk 3 adalah
perlambang dari kesemangatan orang yang punya harapan dan cita-cita. Karena Luk 3 sudah sering saya jelaskan, saya kangge tiyang ingkang gadah gegayuhan, bagus untuk orang yang punya cita-cita dan harapan. Ini awalnya. Ada yang bilang jangkung jinampangan dening pangeran, artinya segala permohonannya dia dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan Luk 3 melambangkan satu perlindungan, mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar orang itu mendapatkan perlindungan dari manusia. Luk 3 juga melambangkan dari satu bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang menjadi hajatnya, cita-citanya, harapannya, baik masalah keduniawian maupun masalah kerohanian itu tercapai, dan rintangan yang ada di depan dapat dilalui dengan baik, enteng. Ya sahabat Pusaka Jaya, jadi sudah saya sering sebutkan, Luk 3 itu adalah cocok dipegang untuk orang yang masih punya harapan dan cita-cita. Sekarang saya mau tanya, siapa orangnya yang tidak punya harapan dan cita-cita? Hanya mungkin orang gila saja. Kalau orang masih waras pasti punya harapan dan cita-cita. Ada yang belum punya rumah pengen punya rumah. Ada yang sudah punya rumah tapi pengen naik jabatan, pengen naik jabatan. Ada yang bekerja tapi pengen jualan, pengen jualan. Sudah jualan pengen usahanya besar. Itu yang namanya berarti kita sangat perlu membutuhkan makna filosofi dari perlambang Luk 3 agar kita semangat. Seperti halnya Luk 11. Luk 11 itu agar mempunyai ambisi besar dalam keduniawian. Nah kalau ini dua, keduniawian dan kerohanian, artinya ketika Sang Empu membuat Luk 3 itu didoakan agar orang itu ketika sukses dalam hal keduniawian, kerohaniannya pun ya. Jangan sampai sukses di duniawinya, materinya bagus, ternyata masuk ke jalur yang kurang bagus, yang menyalahi aturan agama, menyalahi aturan negara. Akhirnya hidupnya belangsak lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga anak cucu kita dijauhkan hal seperti itu. Kita saling mendoakan sahabat Pusaka Jawa, karena manusia tidak tahu esok hari. Jangankan esok hari, 1 detik ke depan pun kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang baik. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas secara keseluruhan, kita rangkum makna filosofi dari dapur keris jangkung naga primitif ini adalah doa dari Sang Empu maupun Sang Pemesan Kawal Keris ini adalah agar orang itu menjadi orang yang besar, mempunyai kekuasaan, kekayaan, kejayaan, juga dia mengayomi, juga dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena Luk 3 melambangkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Juga Luk 3 agar hajatnya terpenuhi. Dengan kemudian didoping lagi dengan pamor singkir. Ya, pamor adek ini itu adalah agar dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal negatif seperti tadi santet, guna-guna ilmu hitam untuk menghindarkan dari gangguan makhluk halus, bahkan mencegah bahaya api dan angin ribut. Itu yang diterangkan di buku ensiklopedia keris. Ya, kita juga ada beberapa buku yang saya baca. Saya ada buku keris mungkin 20 lebih. Kita tetap belajar, kemudian kita juga tetap ngangsu kawruh kepada para pini sepuh yang secara keilmuan, secara pengalaman hidup mereka lebih banyak. Seperti itu, terutama tentang bab tosan aji. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi besar harapannya adalah si pemegang keris ini mendapatkan satu perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta hajatnya, baik hajat keduniawian maupun kerohanian itu berjalan dengan lancar, selaras, seimbang. Ya, menjadi orang yang punya kekuasaan, disegani, dia juga mempunyai kejayaan, jadi orang yang selamat dari hal-hal yang negatif. Ya sahabat, pasikutannya ini kembak, ya ini pasikutannya besinya terkesan basah, ya pamornya lumer dan pandes. Ini pamornya lumer dan pandes, halus, lumer itu halus, pandes itu menancap dengan kuat, ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian besinya juga ini ngelimpa, ini agak ngelimpa, kalau diraba agak kayak polisi tidur, tidak pipih, ya. Kemudian konturnya agak membeng. Ini adalah estimasi tangguhnya tangguh mediun. Sudah sering saya katakan, mediun tidak kaleng-kaleng, artinya pusaka mediun itu banyak sekali yang bagus. Apalagi juga dulu terkenal ada Tundung Madiun. Ya,
Tundung Madiun. Dan Madiun juga terkenal dengan empu kodok, ya. Empu kodok itu pindahan dari Pajang, ya, sahabat Pusaka Jawa. Pajang yang terkenal dengan Ki Galeng atau Ki Umyang. Sebelumnya namanya Ki Kodok. Kemudian jalan dia ketika membuat suka di pematang sawah dijuluki Ki Galeng. Kemudian mendaftarkan diri ke Kerajaan Pajang. Kemudian akhirnya menghasilkan pusaka yang digoreskan, membuat orang itu ngumyang, ngeromed, ngomong tidak jelas, tidak beraturan seperti orang gila, maka disebut Ki Umyang. Nah, beliau pindah ke Madiun juga, makanya Madiun juga banyak pusaka-pusaka hebat seperti itu. Nah, kita ketahui Madiun, kita bicara lagi lah, kita flashback lagi Madiun. Ada yang bilang berasal dari kata memedi ayun-ayun. Nama Madiun juga dulu terkenal karena diambil dari pusakanya Ki Ronggo Jumeno yang Tundung Madiun, seperti itu. Wallahu a'lam kebenarannya. Cuman saya hanya menyampaikan, jika ada salah ya minta maaf karena saya bukan orang Madiun. Kemudian Madiun juga satu daerah yang strategis pada saat itu antara Kediri dengan Mataram, sehingga di situ tempat berkumpulnya para pemberontak dulu. Banyak orang sakti di situ. Madiun tergolong satu daerah yang susah dikalahkan oleh Mataram. Hebat Madiun. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang jimatan, keris jimatan, pastinya kita tahu keris jimatan diambil hanya untuk sisi isoterinya saja, dalemannya saja, buat piandel, buat teman jalan. Kalau buat senjata jarak pendek terlalu kecil, ya bisa tusuknya lehernya tembus, tapi kan nggak maksimal. Jangan. Cuman dulu leluhur kita itu memang ketika memberikan doa kepada anak cucunya, agar bisa doa itu bisa dalam berbentuk wujud pusaka atau ada dohirnya. Kalau doa dari leluhur kita bentuk doa biasa itu sudah mungkin bukan ratusan ribuan, mungkin lebih. Leluhur kita mendoakan anak cucu kita Nusantara ini agar menjadi negeri yang gemah ripah lo jinawi. Tapi dalam bentuk dohir, doa mereka didohirkan lewat bentuk pusaka dan dilambangkan dengan gambar pamor, bentuk pamor. Ini kelebihan yang tidak dipunyai oleh bangsa manapun. Ya, mereka mendoakan itu seperti ini dengan bentuk pusaka, tapi doanya dengan lambang pamor, dengan lambang luk, dengan lambang nama sebuah dapur pusaka. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi naga primitif ini saya kira cocoknya apa Mas? Cocok semua bagi yang membutuhkan, tapi saya cuma mengingatkan ini pemilih. Artinya tidak semua orang bisa memilikinya karena ini pamornya pamor adeg. Ya, sudah disampaikan dari awal pamor adeg. Nah, kalau pemilih berarti ya yang merasa cocok saja, yang merasa serg di hati saja. Yang pengen punya pamor singkir yang seperti ini, ya. Ada yang bilang singkir boyo untuk menyingkirkan bahaya. Jadi ada pamor melumah, ada pamor miring, seperti itu. Nah, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Kemudian kalau ada saya babar, kalau tidak ada buat PR, kalau tidak ada maafkan, minta dimaafkan. Tetap semangat menjalani hidup apapun kondisinya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dohir maupun batin, dilindungi dari segala macam mara bahaya. Semoga saja kita dijauhkan dari penyakit hati, penyakit batin. Karena penyakit dohir kelihatan parah tidaknya, tapi kalau penyakit batin kita tidak tahu. Contohnya sombong, tidak mau mendengarkan omongan orang, merasa benar sendiri, nggak tahu mati. Kalau penyakit kronis kan ketahuan kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Di stadium 4 langsung mikir, nyetak tobat lah, saya sebentar lagi meninggal. Tapi kalau penyakit hati, sombong, iri, dengki, hasut dan lain sebagainya, nggak tahu besok mati, ternyata masih membawa sifat sombong, naudzubillah min dzalik. Ya, sahabat Pusaka Jawa, saya ingatkan lagi, apa yang saya sampaikan di sini adalah tetap ujungnya permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalaupun umumnya kita ini jimatan di bawah-bawah, ini ngalap berkah doa dari sang empu,
doa dari Sang Empu yang disematkan dalam bilah keris kita bawa, mudah-mudahan dalam kehidupan kita tetap mendapatkan berkah doa dari Sang Empu ini. Paham ya? Kemudian yang mengabulkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi doanya kepada Tuhan yang Maha Esa, dikabul tidaknya Tuhan yang Maha Esa. Kita hanya melakukan syariat saja. Ya, syariat ada syariat dohir maupun syariat batin. Oke, sahabat Pusaka Jawa, tetap semangat, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.